Baik, saya ucapkan selamat datang kembali di perkuliahan rancangan penelitian. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang penulisan skripsi. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mulai dari literatur, penulisan literatur, bagaimana kita melakukan manajemen literatur, lalu kemudian bagaimana cara mengakses informasi dalam literatur, dan sekarang penulisan skripsi sebetulnya adalah bagaimana kita membuat sebuah literatur dalam bentukan skripsi. Baik, nah yang pertama kita akan coba mulai dengan bagaimana skripsi ditulis pada beberapa belas tahun yang lalu. Skripsi ditulis tentunya tidak ditulis ya, diketik. Jadi skripsi dibuat dengan cara diketik, mempergunakan mesin tik. Apabila kita memerlukan beberapa buah skripsi, kita perlu melakukan pengetikan berulang, atau biasanya dulu kita pakai kertas karbon. Jadi beberapa kertas ditulis rangkap, di sela-selanya diselipi kertas karbon, sehingga kita hanya perlu melakukan satu kali pengetikan. Dan tentunya nanti di situ akan kita peroleh duplikasi sesuai dengan jumlah rangkap kertas. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah pembuatan skripsi secara langsung. Satu halaman ada yang keliru bisa langsung kita hilangkan gitu. Nah, tentunya pembuatan skripsi ataupun naskah-naskah lainnya dengan mempergunakan mesin tik itu sudah tidak lagi dilakukan. Mengapa? Karena memang ya sudah ketinggalan zaman, terutama dalam hal proses penyusunan yang sangat memakan waktu banyak sekali. Untuk sekarang yang dilakukan oleh kita pada umumnya secara kelaziman, ketika kita menulis skripsi itu kita akan mempergunakan semacam program word processor. Contohnya saja di sini misalnya pakai Microsoft Word gitu ya. Nah, jadi untuk sekarang skripsi kita akan memulai penulisan dalam bentuk elektroniknya dulu gitu. Dalam bentuk elektroniknya, lalu kemudian dilanjutkan dicetak gitu, print. Ini berbeda jauh dengan zaman dulu yang sebaliknya. Kalau zaman dulu itu diketik, kita punya skripsi fisiknya, dan kalau skripsi tersebut mau kita abadikan, karena tentu saja dokumen dalam bentuk tertulis itu lama-kelamaan kertas dan sebagainya akan menguning dan rusak gitu ya. Dulu jadi kita punya skripsi fisiknya, lalu kemudian di scan gitu, diabadikan dalam bentuk digital dengan cara di scan. Nah, oleh karena itu, karena kita sekarang melakukan penulisan melalui cara seperti ini dari elektronik ke fisik, berarti kita perlu menguasai cara penulisan skripsi secara elektronik. Nah, tapi sebelum ke sana, kita coba lihat dulu, kalau kita punya skripsi, berarti nanti kita punya skripsi itu dalam dua bentukan, dalam bentuk elektronik dan juga dalam bentukan fisiknya gitu ya. Akan ada di mana skripsi kita? Yang paling gampang
kita akan bicara tentang yang fisik terlebih dahulu gitu ya. Yang fisik itu persona tentunya akan ada di diri Anda sendiri gitu. Sebagai penulis, sebagai mahasiswa, biasanya Anda untuk keperluan kenang-kenangan minimal gitu ya, atau untuk dokumentasi atau arsip pribadi, mahasiswa biasanya menyimpan skripsi fisik. Jadi ini biasanya mahasiswa sebagai pelaku tugas akhirnya, dia yang nyimpan. Yang kedua, yang menyimpan skripsi itu adalah dosen pembimbing. Dosen pembimbing biasanya akan meminta Anda untuk mencetak skripsi dengan jumlah kopi tertentu untuk arsip dosen pembimbing. Jumlahnya berapa ya tergantung Anda. Yang berikutnya, di mana lagi? Ini perpustakaan. Untuk di kimia, ada perpustakaan kimia. Untuk di ITB ada perpustakaan pusat, contohnya. Nah, kimia akan meminta salinan, maksud saya skripsi fisik, kopi dari skripsi Anda yang sudah versi finalnya itu gitu ya. Ini ketika saya bicarakan skripsi di sini, ini skripsinya yang sudah final semua, yang sudah dijilid dengan warna biru gelap itu. Nah, ini ada 3 yang memang paling umum gitu ya. Di luar dari itu Anda bikin untuk teman Anda, untuk misalnya sahabat Anda dan sebagainya, ya silahkan saja. Tapi tentunya itu juga harus sesuai dari persetujuan dosen pembimbing Anda. Nah, yang berikutnya, yang menyimpan skripsi elektronik siapa saja? Kita copy paste, persis sama gitu. Mahasiswa, Anda sendiri, Anda pasti memiliki soft copy-nya tanpa diminta, Anda sudah punya. Dosen pembimbing itu pasti akan meminta soft copy skripsi Anda, pasti. Kenapa? Karena skripsi Anda itu bisa saja digabungkan dengan skripsi-skripsi yang lain milik teman Anda, digabungkan menjadi satu bentukan naskah yang lebih besar, misalnya untuk publikasi ilmiah, untuk di proceeding seminar, untuk dipublikasikan di suatu jurnal, dan seterusnya. Termasuk yang diminta itu biasanya juga data-data mentah. Misalnya Anda mengukur IR, ya Anda diminta mengumpulkan semua data mentah file IR-nya. Gitu. Pengolahan data menggunakan Excel, Anda diminta mengumpulkan Excel. Nah, yang berikutnya, skripsi ini dikumpulkan kemana lagi? Ke perpustakaan. Nah, di perpustakaan, kebijakannya bisa beda-beda. Bisa diakses untuk bentukan elektroniknya ini bisa diakses terbuka, bisa juga diakses tertutup, tergantung dari kebijakan program studinya. Nah, untuk ITB sendiri dan kimia mempunyai database skripsi semua mahasiswa yang sudah lulus. Nah, tapi file-file tersebut hanya bisa diakses kembali lagi kalau ada izin dari dosen pembimbing. Nah, sekarang kita lihat untuk skripsi elektronik, kimia itu seperti yang saya sampaikan di beberapa video yang lalu, tidak memiliki website perpustakaan sendiri karena memang sudah diintegrasikan ke web ITB. Nah, untuk ITB
webnya berkaitan dengan skripsi, itu ada di bagian di Jilib ITB. Ini sudah saya buka sebetulnya. Di Jilib ITB, di sini kita bisa melihat skripsi-skripsi, tesis, kemudian proceeding seminar dan sebagainya, macam-macam di sini bisa Anda lihat sendiri. Yang sudah dihasilkan oleh ITB. Jadi kalau misalnya kita mau mencari skripsi, itu bisa di sini. Misalnya kita cari saja FMIPA. Oke, FMIPA. Misalnya ini kita mulai dari kimia. Kimia random saja. Misalnya apa nih? Ini yang dari Bu Ciptati. Yang wisuda April kemarin, isolasi senyawa diterpenoid pada biji kopi hitam, Coffea arabica, dan seterusnya. Sebagai syarat kelulusan, Anda diwajibkan mengumpulkan soft copy skripsi dan juga hard copy-nya ya. Dan ini soft copy-nya akan diupload ke Digital Library ITB, perpustakaan digital ITB. Nah, tapi tentunya yang diupload itu akan terbatas. Di sini bisa kita lihat hanya ada judulnya, entry-nya. Ini siapa yang memasukkannya. Ini pustakawan kimia, Bu Latifah. Tanggal inputnya. Dan yang dimuat di sini, ini hanya abstraknya saja. Nah, ini abstraknya secara tertulis di sini, tapi biasanya kalau di sini kadang-kadang ada beberapa karakter khusus tidak muncul. Kita coba download, ini punya Fridge. Nih, ini abstraknya. Wah, ini ada sampai halaman ternyata yang di-uploadnya ini lebih dari satu halaman. Abstrak, kemudian ini abstrak bahasa Inggrisnya. Di sini ada lembar pengesahan. Kita lihat contoh yang lain, misalnya back yang lebih lama, misalnya Oke, adsorpsi ion kadmium 2 menggunakan komposit kalsium alginat. Ini irin. Anak 15. Nah, masalahnya ini ada juga yang mengupload full. Seperti ini. Jadi mulai dari abstrak, kemudian covernya diupload, dan seterusnya. Ini semuanya diupload. Tapi tenang saja, kontennya ini dibatasi. Ini untuk publik, yang lainnya ini terbatas. Jadi available upon request. Maksudnya adalah ketika Anda mau meminta aksesnya, Anda harus meminta ke sini sebetulnya. Perpustakaan juga tidak bisa secara langsung memberikan akses-akses terhadap konten skripsi. Nah, nanti di sini skripsi Anda akan diabadikan secara elektronik. Selain itu di sini juga ada yang lain.
Ini sudah diupload juga. Ini abstraknya. Selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya ada mahasiswa dari kampus lain ingin mencari skripsi Anda. Ya, tinggal dicari saja misalnya Alginat. Muncul semua yang pernah mengerjakan Alginat gitu. Tadi kita contoh yang lain kimia misalnya. Atau misalnya tadi nama Anda misalnya tadi siapa? Fritz ya contohnya. Fritz Ferdinand harusnya langsung muncul. Ya. Nah, kalau misalnya kampus lain seperti apa? Ya, kampus lain juga memiliki sistem perpustakaan digital yang mirip seperti ini. Tapi ada juga sistem repositori untuk nasional, database nasional. Itu ada di repositori Rama. Nah, bisa kita lihat di sini, ini punyanya Kemenristek Dikti. Ini alamatnya. Yang baru jadi Ristek Print ya. Nah, ini ada kontributor tertingginya UGM, UMB, UNER, UPI, OSD. Di mana ITB Pak? Ya ITB tidak dimasukkan ke sini. ITB adanya di sini gitu. Kita punya terpisah. Jumlah dokumen ini tiap tahun yang di entry banyak sekali, ordernya sampai puluhan ribu. Baik, kita lihat contohnya misalnya institusi, misalnya ini UGM, jumlah dokumennya tertinggi di sini. Kalau Anda search ITB saja ya, Institut Teknologi Bandung, itu tidak akan muncul. Kemudian dokumen-dokumennya di sini semuanya ada. Tidak hanya sains, bisa kita lihat contohnya di sini reaksi harga saham terhadap pengumuman dividen. Ini ya praktis semuanya gitu. Semua bidang. Kita cari kimia. Nah, ini ada semua jenis skripsi yang ada dalam database Rama. Misalnya kita pilih satu pengaruh konsentrasi pektin dan keragenan terhadap sifat fisik kimia dan sensoris selai lembaran wortel dari Unsri. Jadi judulnya total view-nya 1, saya tadi view. Kemudian institusinya, penulisnya, ini ada dosen pembimbing, subjeknya, abstraknya, dan seterusnya. Nah, tergantung dari kebijakan universitasnya. Tadi untuk ITB sendiri ada yang diuploadnya, yang wajib diupload itu adalah abstrak, tapi ternyata di sini bisa kita lihat ini semua babnya diupload ke repository. Baik. Oh, ternyata terbatas juga ya, karena ternyata ini kita langsung nge-link ke institutional repository-nya dan diminta login. Oke, baik. Nah, ini contohnya. Nah, itu adalah bagian pertama dari skripsi. Nah, selanjutnya adalah kita lanjutkan ke bagian kedua. Setelah tadi Anda tahu skripsi Anda akan ada di mana, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita akan menulis skripsinya ya, penulisan skripsinya. Nah, skripsi yang Anda
akan tulis itu yang menjadi modal dalam penulisan skripsi Anda. Yang pertama itu adalah proposal penelitian Anda. Yang kedua itu adalah hasil tugas akhir Anda. Nah, yang ketiga ini adalah hasil analisis dari hasil penelitian Anda. Bagian dua itu adalah results-nya, ini adalah discussion-nya gitu ya. Ini yang perlu Anda miliki sebelum Anda mau menulis skripsi. Jadi 1, 2, dan 3 itu praktis adalah kita berbicara tentang isi dari skripsinya. Tidak mungkin kita bisa menulis skripsi kalau belum ada isinya. Itu satu hal tersendiri yang sudah susah gitu ya. Menulis skripsi itu berarti background-nya adalah kita harus melakukan penelitian. Nah, berikutnya kita sebut saja 1, 2, dan 3 kita sudah punya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menulis satu naskah skripsi. Nah, naskah skripsi yang akan kita tulis itu bentuknya akan seperti apa? Di sini saya sudah sampaikan, maksud saya di sini saya sudah kumpulkan beberapa skripsi yang saya minta dari perpustakaan. Ini yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi ini contoh skripsi zaman dulu tahun 2006. Ketika mahasiswa melakukan penulisan skripsi, dia melakukan penulisan terpisah seperti ini. Cover English, lembar pengesahan, abstrak, ucapan terima kasih, daftar isi, dan seterusnya. Kalau Anda melakukan penulisan seperti ini, apakah boleh? Boleh saja. Kenapa boleh? Karena Anda tadi sudah lihat di sini. Ketika Anda kumpulkan skripsi Anda, itu dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk elektronik sini doc atau PDF, ini tidak akan ketahuan Anda cara menulis skripsinya seperti apa. Sebagai contoh di sini misalnya untuk bab 3, di sini bahkan ada 3 versi untuk bab 3. Ini yang terbaru kalau dilihat dari tanggalnya. Cobaan, alat dan bahan. Baik, oke, ini bukan yang versi finalnya. Setelah ini bisa dilanjutkan ke bab 4. Nah, tapi kita bisa lihat untuk bab 3, filenya ini akan dimulai dari nomor halaman 18. Ini nomor halaman 19. Ini disambung dokumennya halaman 25, berarti tadi halaman 24 ya. Kita lihat setelah selesai di sini, ini halaman berapa? 25. Nah, ini ada error juga tuh kan. 25 di sini. Nyambungnya malah ke 24 nih. Seharusnya yang file ini sampai 23. Ya, atau mungkin saya melakukan kekeliruan karena di sini ada banyak versinya seperti ini. Bayangkan kalau misalnya di bab 3 ada satu gambar yang dihapus dan semua akan bergeser ke atas. Itu kita harus melakukan pengeditan semua
numbering untuk file-file di bawah ini. Edit, semuanya diedit. Belum lagi bagian daftar isinya. Bagian daftar isinya kita harus melakukan edit semua nomor-nomor ini. Dan tentunya bisa kita lihat ini penulisannya dilakukan secara manual. Nah, oleh karena itu, kita sudah tahu dalam melakukan penulisan skripsi itu pasti sulit gitu ya. Menulis skripsi. Mengumpulkan isinya sudah sulit. Nah, bagaimana kita bisa menghindari hambatan-hambatan teknis yang tidak perlu seperti tadi. Pergeseran nomor, pergeseran, maksudnya nomor halaman ya. Kemudian proses editing berantai, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, saya tidak merekomendasikan penulisan skripsi seperti itu. Apalagi seperti ini. Ini lebih membingungkan lagi mulai dari penulisannya. Tapi setidak-tidaknya di sini yang kita bisa tebak adalah ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Tidak ada multiple version. Ini sudah lebih baik sebetulnya. Kita lihat bagian contoh. Ini daftar pustaka. Daftar pustaka mencantumkan tesis, disertasi. Wikipedia. Zaman dulu, ini skripsi zaman dulu masih mencantumkan Wikipedia. Nah, contoh-contoh skripsi zaman dulu. Yang berikutnya, jadi yang dianjurkan itu penulisannya seperti apa? Buatlah skripsi itu menjadi satu dokumen yang utuh. Dengan mengikuti anjuran-anjuran yang telah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Buatlah skripsi itu satu dokumen, buatlah skripsi itu menggunakan dokumen outline, dan gunakan juga software manajemen untuk penulisan daftar pustaka. Karena apa? Karena ini akan memudahkan Anda dan juga memudahkan dosen pembimbing Anda untuk mengakses skripsi Anda. Kemudian pustakawan yang akan mendokumentasikan skripsi Anda, dan juga semua pihak lain yang memang berkepentingan terhadap skripsi Anda. Nih, misalnya kita lihat contohnya di sini skripsi yang ditulis dalam bentukan satu dokumen dan kemudian sudah dikonvert menjadi PDF, Anda sudah mengerjakan contoh seperti ini pada tugas sebelumnya. Daftar isi tentunya di sini dikerjakan secara otomatis oleh sistem. Kemudian daftar gambar dikerjakan oleh sistem, daftar tabel dikerjakan oleh sistem, daftar lampiran, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini semuanya bisa diakses dengan mudah. Nah, tapi tentunya pada akhirnya kembali lagi, Anda akan menulis skripsi dengan cara seperti apa? Apakah mau per bab ataukah menjadi satu dokumen utuh secara langsung? Nah, pada kesempatan ini saya akan mengarahkan Anda untuk menulis skripsi pada satu dokumen. Gitu ya. Untuk memudahkan mahasiswa dalam menulis skripsi, Kimia sudah membuat template skripsi. Jadi di bagian tautan di sini ada dokumen campur-campur. Ini ada template skripsi sarjana kimia. Yang ini. Nah, template skripsi yang ini. Jadi Anda bisa download saja.
Ini tinggal Anda download. Saya sudah download. Template-nya ada di sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Sama seperti contoh template jurnal polimer yang saya berikan pada pertemuan sebelumnya, penulisan skripsi juga ada aturan format-format tertentu yang harus Anda ikuti. Dan ini adalah formatnya. Mulai dari cover, abstrak, bisa Anda lihat di sini outline dokumennya sudah ada. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, dan seterusnya. Itu ada aturan penulisannya. Nah, tentunya template ini dibuat untuk memudahkan Anda, bukan untuk mempersulit Anda. Nah, sengaja ada template dengan filosofi yang sama, dengan ada sistematika yang sama, format yang sama, diharapkan memudahkan dan juga menyeragamkan penulisan skripsi di lingkungan program studi masing-masing. Nah, yang bisa Anda lakukan adalah ketika Anda sudah punya modal 3 ini, proposal, hasil penelitian, dan hasil analisis penelitian, Anda bisa menulis skripsi dari nol, dari dokumen nol gitu ya. Kemudian kita lihat di sini panduan template-nya seperti apa. Bisa kita lihat satu-satu. Oh, misalnya judul skripsi itu ini ada Times-New Roman 16. Kita ketik skripsinya, terus kita sesuaikan fontnya dan seterusnya. Atau dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara mengedit template ini saja. Nah, saya menganjurkan Anda untuk melakukan cara tersebut. Jadi semua konten yang Anda miliki, Anda langsung tulis saja di template ini. Gitu. Judulnya tinggal Anda tulis judul Anda di sini. Misalnya apa? Pemisahan ion logam berat menggunakan teknik pengabutan ultrasonik misalnya. Skripsi, kemudian nama Anda, misalnya siapa? Arufin bin Abdul Malik, misalnya, NIM-nya dan seterusnya dan seterusnya. Judul skripsi, kita coba lihat satu persatu. Abstrak, jadi untuk template di kimia itu petunjuk dan template itu ditulis bergabung. Jadi Anda tinggal bisa dilihat abstrak, Times-New Roman 12 reguler, tentu saja ini nanti perlu dihapus keterangannya. Tinggal ditimpa. Nah, ada beberapa informasi di template ini yang memang belum up to date. Sampai sekarang masih dirumuskan. Yang pertama adalah misalnya untuk bagian abstrak dan juga abstrak, ini bahasa Inggris, belum dilengkapi dengan keywords ya. Keywords atau kata kunci perlu dicantumkan. Lalu kemudian ini tidak perlu di underline. Missing provincial, nanti saja. Lalu kemudian kita lihat satu persatu. Ini semacam kata pengantar.
ucapan terima kasih. Nah, di sini untuk penulisan kata pengantar, harapannya ketika kita menuliskan kata pengantar, itu hanya mencantumkan konten-konten ilmiah gitu ya. Maksudnya ucapan terima kasih yang related terhadap penulisan skripsinya. Jadi untuk hal-hal yang tidak ilmiah sebaiknya dihindari. Ya, tapi tergantung ini dari dosen pembimbing Anda juga. Daftar isi seperti Anda lihat ini di-generate otomatis. Karena kalau otomatis ini bisa kelihatan ketika diklik. Nah, penulisannya bisa Anda lihat ini semuanya formatnya rata kiri. Semua level. Ini level 1, ini level 1 juga, level 2, level 3. Ini dibuat rata kiri. Daftar tabel 2.1, 3.1 nih. Anda lihat ini dibuat otomatis. Daftar gambar sudah jelas. Daftar lampiran, ini lampiran yang dibuat di belakang. Oh, di sini tidak masuk sebagai suatu section. Bisa Anda tambahkan sendiri sebagai section tertentu. Heading 1 juga. Pendahuluan, mulai dari rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, kemudian bagian tinjauan pustaka, kalau di praktikum ini teori dasar. Misalnya, contohnya mekanisme reaksi. Nah, di sini kita mulai bertemu dengan tabel-tabel dan gambar. Jangan lupa Anda mulai menuliskan caption. Untuk tabel, misalnya tabelnya seperti ini. Kita punya judul tabelnya. Kemudian ada keterangan tabel. Nah, style penulisan tabel itu bisa bermacam-macam. Yang penting itu Anda konsisten saja dan disetujui oleh dosen pembimbing Anda. Caption gambar, ini ada judul gambarnya, ini ada keterangan gambarnya. Nah, ini keterangan gambar. Metodologi, nah ini keliru. Ini harusnya adalah tempat dan waktu penelitian. Ini sengaja saya tunjukkan editingnya di sini. Tabel lagi, alat. Nah, di sini yang terlewat adalah bahan. Bisa Anda tambahkan lagi nanti. Alat-alat, bisa juga di sini peralatan dan bahan, terserah. Nah, sampai sini mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, penulisan skripsi bagian ini, sebetulnya Anda sudah punya kisi-kisinya, ancar-ancarnya, itu di proposal penelitian Anda. Karena proposal penelitian isinya praktis kurang lebih itu gitu ya. Bab 1, bab 2, bab 3 dari skripsi Anda. Terlepas nanti mau dikembangkan, mau dibelokkan dan sebagainya, ya Anda tidak mulai dari nol sebetulnya. Nah, sebab itu penulisan proposal dari awal penelitian itu menjadi penting karena akan membantu dalam menulis skripsi Anda. Nah, yang selanjutnya itu adalah penulisan bab 4, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Nah, ini adalah bagian hasil penelitian dan hasil analisisnya gitu. Jadi kita sampaikan di situ hasilnya. Misalnya saya beri contoh spektrum NMR, itu hasilnya Anda sudah mengukur ada spektrum. Lalu Anda analisis nih, spektrum ini pesan apa yang disampaikan oleh spektrum ini. Oh, ternyata reaksinya misalnya dekarboksilasi oksidatifnya berhasil.
terlihat dari puncak yang awalnya di sini seperti ini, sekarang jadi seperti ini. Asalnya muncul di sekian ppm, sekarang muncul di sekian ppm. Nah, itu adalah analisis yang Anda sampaikan, dituliskan dalam skripsi Anda. Dan terakhir, tentunya bagian utama dari skripsinya adalah kesimpulan. Ada bagian kesimpulan dan juga saran pengembangan skripsinya. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka di sini penulisannya ada formatnya tersendiri. Nah, di sini ada pustaka dari situs internet. Ini dibuat terpisah ya. Jadi yang dari elektronik dan non-elektronik. Tapi sebetulnya ini tidak perlu dipisah. Ini bisa digabung sekaligus. Karena sekarang untuk fisik dan elektronik itu sudah tidak dibedakan lagi satu sama lain. Aturannya bisa Anda lihat formatnya di sini. Mulai dari nama, kemudian tahun, kemudian judul, nama jurnalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu yang perlu Anda lakukan dalam melakukan penulisan skripsi. Ke belakangnya lagi, di sini ada bagian lampiran A, contoh. Sampai lampiran B, lampiran C, dan seterusnya. Nah, kenapa perlu ada lampiran? Karena di lampiran ini, nanti Anda akan mencantumkan data mentahnya biasanya. Tapi itu juga tidak semua. Sebagai contoh, di bagian hasil dan pembahasan, Anda cantumkan tadi misalnya spektrum NMR. Misalnya Anda punya 10 fraksi, kemudian Anda ukur pakai NMR, Anda di bagian hasil hanya akan menampilkan bagian yang paling penting saja fraksinya, misalnya fraksi nomor 7. Sedangkan fraksi-fraksi yang lain hasilnya hanya Anda sampaikan dalam bentuk tabel. Jadi yang paling bagus yang 7, sedangkan 9 lainnya tidak terlalu bagus. Nah, tidak terlalu bagusnya tentunya itu kan berdasarkan hasil interpretasi Anda terhadap spektrumnya. Di mana kemudian spektrumnya Anda pasang, untuk yang 9 yang lainnya pasang di bagian lampiran. Baik. Nah, selanjutnya, setelah kita berbicara tentang menulis skripsinya seperti apa, sebut saja Anda sudah punya skripsinya, lalu apa yang Anda lakukan? Tadi Anda mengumpulkan dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk doc. Untuk sekarang, di mata kuliah rancangan penelitian, tentunya yang bisa kita usahakan itu hanya bagian sininya saja, bagian proposal penelitiannya. Nah, jadi untuk tugas Anda yang terakhir untuk mata kuliah rancangan penelitian adalah saya minta Anda menuliskan proposal penelitian Anda yang memang sudah Anda sudah punya proposalnya sekarang ya. Sudah dikumpulkan juga ke Pak Yasin. Untuk kontennya itu sudah tidak perlu diubah lagi karena memang sudah didiskusikan bersama dengan Pak Yasin. Tapi yang saya minta adalah proposal penelitian yang Anda sudah miliki sekarang filenya, Anda tuliskan ke dalam template skripsi yang tersedia. Jadi silahkan Anda menuliskan proposal tapi mempergunakan template ini. Ya tentu saja di sini ada bagian-bagian yang perlu diedit.
Misalnya ini skripsi, Anda edit saja jadi proposal, penelitian, tugas akhir, dan seterusnya Anda sesuaikan. Bagian yang perlu dipunyai kertas biru bisa Anda hilangkan, abstrak tidak perlu, tentunya tidak ada abstrak karena belum ada hasil, lembar pengesahan perlu, dan seterusnya. Nah, silakan Anda pergunakan semua teknik outlining yang sudah saya sampaikan. Jadi mulai dari penulisan headingnya seperti apa, kemudian pembuatan daftar isi otomatis, daftar gambar, daftar tabel, Anda pergunakan. Dan jangan lupa, silahkan Anda pergunakan software Mendeley yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk menghasilkan daftar pustaka dan sitasi yang digenerate secara otomatis. Harapannya adalah ketika Anda sudah memiliki proposal dalam format skripsi seperti ini, nanti ketika Anda akan menuliskan skripsi, Anda hanya tinggal perlu menambahkan bagian hasil penelitian dan hasil analisis penelitian Anda saja. Dan tentunya dengan demikian penulisan skripsi Anda akan menjadi lebih cepat. Baik, saya pikir cukup untuk hari ini. Diskusi kita tentang penulisan skripsi dan juga penggunaan semua tools yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.